Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih berbicara pentingnya tujuan di dalam kehidupan sehingga hidup kita betul-betul digerakkan oleh tujuan. Kita memiliki langkah-langkah yang pasti ke depan untuk apa yang hendak kita lakukan dan ketentuan-ketentuan apa yang kita pegang berkenaan dengan nilai-nilai dalam hidup kita yang membawa kita untuk mencapai dan meraih tujuan itu. Dan kita sudah berbicara tentang banyak hal di dalam diri kita berkenaan dengan siapakah kita dan apakah tujuan hidup kita. Masih bicara tentang tujuan hidup kita, purpose driven life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Saya teringat satu ayat yang mengetengahkan demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jikalau kamu berbuah banyak dan kamu benar-benar muridku. Jadi ada dua hal penting di sini yang dapat kita catat, yaitu berbuah banyak memuliakan Bapa dan berbuah banyak merupakan wujud dari bahwa kita itu adalah murid dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau berbuah banyak ini menjadi hal penting dalam hidup kita. Keinginan kita adalah memuliakan Bapa, dan jikalau cara untuk memuliakan Bapa itu jelas, yaitu dengan berbuah banyak, maka kita menetapkan bahwa hidup ini untuk berbuah banyak. Nah, ada contoh yang menarik yang dapat kita ambil dari Rasul Paulus. Dia mengatakan bahwa sejak sedia kala seperti demikian juga sekarang, nama Kristus hendaklah dimuliakan baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Itu tujuan hidup Paulus jelas bahwa bagaimana Kristus dimuliakan di dalam seluruh kehidupannya. Dari sejak dia menerima Yesus Kristus menjadi rasulnya sampai meninggal dunia, Paulus ingin bahwa keseluruhan hidupnya betul-betul memuliakan nama Kristus. Dan ketika itu kemudian dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Statement itu diungkapkan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan hidupnya, bagaimana supaya Kristus dimuliakan oleh dia dari hidupnya hingga sampai matinya. Namun kemudian Paulus mengatakan, sebetulnya kalau saya diminta untuk memilih, saya ingin segera pulang atau ingin mati segera, karena sudah pasti tempatnya untuk kembali bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Dikatakan bahwa dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kalau orang percaya meninggal dunia sudah pasti tempatnya. Tetapi Paulus mengatakan, aku tidak ngerti, sebenarnya saya memilih untuk segera dipanggil saja, namun masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kemudian Paulus mengatakan ada waktu hidup, kesempatan untuk hidup itu berarti adalah kesempatan untuk berbuah. Jadi Paulus kemudian menetapkan hidup adalah kesempatan untuk berbuah. Berbuah sebagai apa? Sebagai pengikut Kristus, sebagai Rasul Kristus, sebagai pelayan Kristus, sebagai hamba Kristus. Jadi jelas sekali tujuan hidup Paulus adalah berbuah, hidup untuk berbuah, untuk menghasilkan buah yang nyata melalui pelayanannya, buah yang nyata melalui kehidupannya, buah nyata melalui apa yang dikerjakannya sebagai pengikut Kristus. Jadi kalau kita mendasarkan pada dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jikalau kamu berbuah banyak. Jadi jikalau kita ingin hidup memuliakan Bapa, maka kita harus berbuah banyak. Berbuah banyak menjadi pribadi Kristiani yang berbuah banyak bisa kita tetapkan menjadi tujuan hidup kita, hingga daya kreasi kita, seluruh karunia kita, kompetensi kita, kemampuan kita, potensi kita semua dikerahkan bagaimana supaya mewujudkan atau menghasilkan karya buah itu dalam kehidupan kita. Sebab dengan berbuah banyak kita memuliakan Bapa. Namun sekaligus juga berbuah banyak itu menjadi bukti bahwa kita ini adalah murid-murid Yesus. Jadi siapakah saya? Saya adalah murid Yesus. Siapakah saya? Adalah anak Allah. Nah, oleh karena itu saya ingin berbuah banyak, karena dengan demikian saya memuliakan Bapa. Untuk itu saya ingin berbuah banyak, karena dengan demikian saya betul-betul membuktikan bahwa diri saya ini adalah murid Kristus. Jadi hidup untuk berbuah itu adalah kita tetapkan sebagai tujuan hidup kita. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku? Perbincangan tadi sangat jelas sebetulnya bagi kita. Kalau hidup kita digerakkan oleh tujuan, apakah tujuan hidup kita? Didasarkan pada Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8, jelas sekali bahwa kita bisa menetapkan tujuan hidup kita adalah hidup untuk berbuah banyak.
hidup untuk berbuah banyak buah hidup kekristenan kita. Sebab dengan berbuah banyak kita memuliakan Bapa, dengan berbuah banyak kita mewujudkan identitas diri kita sebagai murid-murid Yesus. Apakah tujuan hidupmu? Benarkah hidup untuk berbuah banyak sebagai orang Kristen adalah tujuan hidup kalian? Nah, gerakkanlah hidupmu dengan tujuan, dan salah satu tujuan hidupmu adalah berbuah banyak. Buah hidup kekristenanmu harus nyata.